Shalom. Ya, karena hujan mungkin lebih sedikit dari biasanya ya teman-teman. Tapi seberapa kita yang hadir, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada seluruh pengurus pemuda yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore malam hari ini ya, sore menjelang malam ya teman-teman. Haleluya. Masih lemas, haleluya. Yang sebelah sini yang cewek-cewek, haleluya. Wah, mantap suaranya ya. Meskipun seberapa kita yang hadir, tapi kiranya tetap semangat ya dalam kita datang berbakti kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, judul kebenaran firman Tuhan yang diberikan pada saya, temanya yaitu adaptasi pola pikir. Menurut saya nggak perlu diganti karena ini judulnya cukup baik sudah menurut saya ya. Jadi tentang adaptasi pola pikir terdapat dalam Roma 12 ayat 1-2. Mungkin sambil dibuka boleh teman-teman. Tapi sebelum itu, sebelum masuk kita sedikit flashback ke belakang ya. Kalau minggu pertama kita belajar tentang adaptasi hidup yang baru. Bagaimana kita harus menyesuaikan diri dengan kehidupan kita yang baru. Lalu yang kedua, kita harus adaptasi dengan sosial media. Bagaimana sosial media itu bukan sekedar jadi hiburan semata, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana sosial media itu bisa menjadikan satu hal yang produktif ya. Bagi pekerjaan mungkin boleh, bagi pembelajaran kita juga boleh, marketing dan lain sebagainya. Tapi yang terutama dari semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu tidak terpisah teman-teman. Bukan berarti seakan-akan sosial media untuk main-main, untuk senang-senang kayak gitu, lalu memisahkan diri dari kemuliaan nama Tuhan. Tidak. Ya, kemuliaan nama Tuhan dipakai untuk setiap aspek kehidupan kita. Bahkan sosial media. Sehingga perlu beradaptasi. Karena sosial media itu kalau kita tidak beradaptasi ya, berbahaya teman-teman. Kalau dulu orang-orang tua gitu ya ngomong sosial media, wah itu dari iblis. Sekarang semua orang-orang tua juga pakai Facebook gitu ya. Meskipun kita sudah meninggalkan Facebook, beralih ke Instagram, beralih ke TikTok. Semuanya ada adaptasi. Kalau yang minggu ketiga sebelum minggu ini adaptasi pergaulan. Ini sudah sangat jelas ya. Meskipun seringkali disampaikan, meskipun seringkali sudah terekam dalam otak. Tapi saya katakan tetap hati-hati dengan namanya pergaulan. Ya, hati-hati teman-teman. Baik yang SMA, SMK, kuliah, bahkan perguruan tinggi, kuliah ya, pekerjaan apalagi. Nanti kita akan menghadapi adaptasi baru dengan pergaulan kita. Dan hati-hati karena sekuat-kuatnya manusia, sehebat-hebatnya hamba Tuhan ya, misalnya seperti itu ya. Sebagus-bagusnya hamba Tuhan berkhotbah, serajin-rajinnya kita ke gereja, kalau kita nggak berhati-hati yang dengan namanya pergaulan, ya ini dapat berdampak buruk dengan kehidupan kita. Mungkin di sini ada yang secara tidak sengaja karena bergaul dengan orang-orang tertentu, terbiasa dengan kehidupan yang penuh dosa, mengkompromikan tentang dosa sehingga kita seringkali bukan lagi jadi orang Kristen ya. Kristennya cuma dipakai di KTP saja. Dan lebih penting lagi sekarang dasar dari semuanya itu ya adalah adaptasi pola pikir. Pola pikir yang begitu banyak sekarang ya. Kita sekarang sangat dihantui dengan berbagai banyak macam pola pikir ya. Ada pemikiran barat, pemikiran timur, pluralisme itu agar semua agama sama aja, ada yang bilang gitu ya. Ada yang paham Kristen pun ada banyak pemahaman, banyak sudut pandang, banyak pola pikir seperti itu. Tetapi sebelum kita sebelum kita jelaskan tentang hal-hal tersebut, yang kita perlu pahami ini tentang adaptasi. Saya mau tanya kira-kira, adaptasi sama perubahan sama atau beda? Beda ya? Sama atau beda? Beda. Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Ya, kalau adaptasi teman-teman, kalau perubahan, kalau adaptasi itu sebelum kita beradaptasi dibutuhkan sebuah perubahan. Paham ya? Sebelum kita beradaptasi tentunya
dibutuhkan sebuah perubahan. Misalnya contoh gampang, ada yang baru masuk kuliah, di sini nggak ada ya? Ya baru naik kelas wes, beda kelas dari kelas 1 ke kelas 2. Dari SMP ke SMA, pasca ya. Pasca sama Gilang. Kelas 1 kan? SMA ya, 10 ya. Kelas 10 ya. Terus apa lagi? Rahel baru masuk S2. CDB pindah dari Jakarta, dari Tangerang ke Ambulu, meskipun udah beberapa bulan. Tetapi biasanya sebelum kita beradaptasi ada perubahan, perpindahan atau peralihan atau substitusi atau transisi atau macam-macam lah. Itu juga terjadi dalam pola pikir. Tentunya sebelum kita beradaptasi dengan pola pikir yang baru, kita harus punya pegangan pada pola pikir yang baru. Sehingga saya ambil tema kebenaran firman Tuhan melalui ayat Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sebenarnya yang saya tekankan adalah ayat yang kedua. Ya, tapi bolehlah kita baca mulai ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama. Mari buka Alkitabnya Roma 1. Roma 12, maaf. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya rindu kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. Dengan suara yang nyaring. Dan sambil bangkit berdiri. Semangat ya. Kayaknya letih lesu berbeban berat ini ya semua. Mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 1 sampai 2. Setelah hitungan ketiga 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Puji nama Tuhan. Ya, bicara soal perubahan budi. Berubahlah adalah satu perintah dari Tuhan ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, supaya kita bisa mempersembahkan sesuatu yang hebat, yang luar biasa, yang kudus berkenan kepada Allah, itu dibutuhkan perubahan pola pikir. Berubahlah pembaruan pola pikir kita. Ya, ini saya kasih satu cerita. Ini kisah nyata dan baru saya dengar. Istri saya nggak tahu. Teman-teman nilai, kira-kira ini pemikiran yang butuh berubah atau butuh adaptasi. Ya, yang ini ceritanya seperti ini. Ada seorang kakak gitu ya, kakak perempuan cewek gitu ya. Si A lah kita bilang, si A. Ini ditanyain sama si C. Si C tanya, kokomu gimana? Dulu kan full timer gitu ya. Full timer itu kayak pengerja kalau zaman sekarang ya. Full timer di gereja ini. Oh udah enggak, sekarang sibuk kerja seperti itu ya. Oh lalu si C bilang seperti ini teman-teman. Saya mau tanya pola pikir dari si C ya teman-teman. Si C bilang gini. Oh ya wes oke sekarang kokomu. Enggak usah pelayanan lagi, enggak apa-apa. Lalu si B heran dengan pemikiran si C ya. Si A heran dengan pemikiran si C. Loh, kan ya enggak orang apa kalau udah kaya belum tentu kenapa enggak boleh melayani seperti itu ya. Oh iya, ya udah lewat saja. Menurut teman-teman si C ini pemikirannya gimana? Butuh berubah atau butuh adaptasi? Butuh berubah, gampang ya. Gampang. Tapi yang menjadi perhatian saya si C ini teman-teman adalah satu pelayan yang luar biasa. Melayani dengan hebat. Kalau dilihat seakan-akan rindu ya, jemaat yang dia tempati itu diberkati oleh hamba-hamba Tuhan dari kota. Seperti itu. Tetapi ternyata cara pikirnya dia adalah sesuatu yang bernilai fana. Tuhan dipakai untuk satu kesuksesan.
Gereja hanya dipandang sebagai satu batu loncatan untuk sukses. Kalau udah sukses, nggak usah melayani. Kelihatannya simpel ya, kelihatannya gampang jawabannya. Oh iya, tapi kadangkala hal ini juga masuk dalam pola pikir kita, teman-teman. Ya banyak dari kita ke gereja cari apa berkat. Karena apa? Kita punya pola pikir yang lama, yang seharusnya kita berubah. Supaya apa? Supaya kita dapat mempersembahkan korban yang kudus berkenan di hadapan Allah, yang sejati. Ya. Sehingga persembahan kita bukan persembahan yang menyogok Tuhan. Seakan-akan seperti itu ya. Dan pola pikir ini tidak serupa dengan pola pikir yang diajarkan Kristus. Pola pikir Injil. Yang menjelaskan bahwa mengapa kita harus melayani, mengapa kita harus berbuat baik, mengapa kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pola pikir mereka, mengapa mereka harus melakukan melayani, menyenangkan hati Tuhan dan lain sebagainya. Berkat. Sedangkan kita seharusnya berubah oleh pembaruan pikiran kita. Seharusnya kita percaya kita sudah diselamatkan oleh karunia. Itu yang Paulus sudah sampaikan kepada jemaat di Roma. Kita diselamatkan cuma-cuma. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Segalanya dia berikan. Roma 8. Bahkan anaknya sendiri dia berikan buat kita. Untuk tebus dosa kita. Kalau kita ngomong dosa kayaknya ya udah sering tiap minggu. Tapi dosa ini adalah satu hal yang fatal. Yang sama sekali kita gak bisa rubah di dalam dunia ini. Yang merusak, menghancurkan. Dan akibatnya sungguh fatal. Ya, tapi kita seringkali gak menyadari, teman-teman. Ya, itu yang Tuhan mau ambil, itu Tuhan mau selesaikan di atas kayu salib untuk kita. Persoalan kecukupan hidup, persoalan masa depan, persoalan hal-hal tetek bengek yang ada di dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Itu bonus Tuhan kasih itu luar biasa. Udah gak usah khawatir. Burung di udara Tuhan sudah pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Bunga bakung di padang bisa memakai gambar lebih indah dari Salomo. Seorang raja yang paling kaya di bumi ini. Pernah menjadi raja paling kaya di bumi ini. Tapi Tuhan kasih baju yang begitu indah buat bunga bakung. Apalagi kita anak-anaknya. Jadi di dalam dunia ini, kita merubah konsep berpikir kita. Bukan lagi sesuatu yang bernilai fana. Tetapi sesuatu yang bernilai kekal, teman-teman. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Dan bertobat. Pertobatan dan pengudusan adalah pembaharuan budi. Berubah pembaharuan budi kita. Bukan perubahan unsur. Melainkan perubahan sifat-sifat roh. Bukan hanya terlihat dari luar berubah. Tetapi dari dalam, ya, watak dan kecenderungan yang baru, rasa suka dan benci yang baru. Kalau dulu kita suka sama dosa, benci sama firman, bosan sama firman. Mungkin sekarang masih ada dari kita yang bosan sama firman, ya. Better to look down and watching your social media, right? Daripada dengerin saya yang biasa aja kayak gitu ya. Yang ngomongin ya Allah tentang Yesus, Allah tentang berubah, pengertiannya dicerahkan, hati nurani dilembutkan, pikiran dijernihkan, kehendak pribadi tunduk pada kehendak Allah. Dan ini butuh berubah. Saya belum masuk dalam adaptasi pola pikir teman-teman. Butuh berubah. Ya. Dan itu gak jadi terjadi dalam semalam. Minta Roh Kudus. Penuhi hati saya. Kalau dulu teman-teman saya dan sangka saya itu rindu dipenuhi Roh Kudus itu karena apa dulu? Seakan-akan bisa berbahasa roh gitu ya. Itu yang kita kejar. Waktu dapat ya udah berbahasa roh aja. Seakan-akan orang yang paling suci, paling benar. Padahal di belakang tetap ngelakuin dosa. Saya katakan, jangan kejar sekedar penampilan di depan yang dilihat orang. Tetapi kejar pola pikir dari dalam. Ketika hati kita berubah, ketika pikiran kita mulai diubahkan oleh Tuhan, teman-teman.
Ada satu titik balik yang memampukan kita berubah, ya. Pikiran dijernihkan sehingga kehendak pribadi tunduk pada kehendak Allah. Ya, kasih sayang menjadi kasih yang rohani dan sorgawi. Dulu kita malas mengampuni. Mengampuni itu satu yang susah. Ngapain ngampuni? Apalagi orang musuh kita yang gak senang sama kita. Apalagi orang tua kita. Wah, aku mending tinggal. Aku mending jadi anaknya papanya Sakol lah kasarnya gitu ya. Yang punya banyak duit, flexing uang. Lah aku hidup di mana sekarang? Kasihnya bukan lagi karena benar-benar hubungan, tapi karena material. Dan kalau sadar nggak sadar, hari-hari ini Indonesia sudah dibawa kepada satu hal yang materialistik. Sukses itu yang kaya. Gereja yang besar itu gereja yang punya sound bagus ya. Kita beli sound bagus. Seakan-akan gerejanya berkembang. Saya rindu tuh kita nggak cuma terlihat dari luar bagus, tapi dari dalam teman-teman. Makanya khotbah-khotbahnya saya lihat coba teman-teman. Koko ketika khotbah, saya ketika khotbah ya. Bukan satu hal yang menyenangkan telinga, nggak enak, memang bosen kadang. Tapi itu kerinduan saya, karena gereja berkembang, tumbuh itu tidak hanya karena sesuatu yang di luar, tetapi yang di dalam. Jiwa-jiwa teman-teman rindu untuk melayani karena pola pikir yang benar. Mempersembahkan hidup teman-teman karena pola pikir yang benar. Ia bertindak dasar-dasar pegangan yang baru. Kalau dulu kita baca ayat, pegang ayat cuma satu potong kita pegang. Wah, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan menjadi bangsa yang besar dan lain sebagainya, itu kita pegang. Tapi ayat-ayat yang susah, bertekun dalam pengharapan, ya kayak gitu-gitu nggak mau kita pegang. Sekarang berubah, yang kita pegang adalah keseluruhan firman. Janji-janjinya kita pegang, kita suka sama janji-janji Tuhan. Tapi ada kewajiban yang kita harus taati ketika kita mengasihi Tuhan. Ada perjanjian, artinya Tuhan bekerja, kita juga bekerja. Artinya Tuhan melakukan perjanjian, memberikan satu hal kepada kita. Tetapi kita juga harus berkewajiban melaksanakan, bukan janji saja ya. Kalau kita baca di kebenaran firman Tuhan, perjanjian bukan janji. Artinya ada timbal balik, sama-sama bekerja gitu ya. Sama-sama punya kalau janji Tuhan adalah ya dan amin, ya kita harus berkewajiban mengerjakan janji kita kepada Tuhan. Ya, kewajiban kita seperti itu ya. Jadi karena itu menyesuaikan pola pikir yang baru berpusat pada Injil atau Kristus merupakan suatu hal yang baru harus dikerjakan setiap kita. Tadi saya bicara sedikit tentang perubahan, sekarang kita maju. Setelah berubah, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita bisa seperti Gengsi Impact ya? Polres berubah seketika? Enggak. Ketika diubahkan, kita berjalan dalam adaptasi pola pikir itu. Kita mulai menyesuaikan pemikiran-pemikiran yang baru. Ya, ada sebagian orang yang beradaptasi secara cepat. Ada pula yang punya jalan yang agak lebih lambat seperti itu. Tapi ketika kita belajar beradaptasi pada pikiran-pikiran yang baru, kita akan lebih mudah memahami apa menjadi kehendak Allah. Ya, adaptasi pola pikir. Saya beri contoh yang spesifik misalnya. Kira-kira teman-teman tahu tujuan dari sekolah itu untuk apa? Belajar, ya kan? Belajar teman-teman kira-kira relate sama pekerjaan teman-teman nanti? Belum tentu, gak tahu. Dan kebanyakan gak relate. Contohnya saya, kuliahnya masak, kerjaannya pendeta, gak blas ya. Ada mungkin yang relate, misalnya Koko Yeri, pertambangan geografi, jadi di sana luar biasa. Koko Billy ya, dia di pertanian masuk, meskipun ya saya tanya juga ada gak relate amat ya kan. Mungkin ada yang seperti apa lagi, macam-macam ya. Fani, perawatan. Ada yang nyangka dia perawat. Ya kan? Tetapi akhirnya jadi pegawai ya, karyawan. Gak ada yang tahu.
Tetapi teman-teman, kalau kita belajar beradaptasi, berfokus pada pola pikir yang baru misalnya, ya kita akan tahu bahwa kuliah kita atau sekolah kita itu mengajarkan kita untuk bekerja dalam tim. Kita punya kelompok kerja, ada yang suka titip teman kan, wis kerja. Itu berpengaruh loh nanti dalam pekerjaan teman-teman. Makanya banyak korup bukan karena apa? Karena sepele, di sekolah mereka suka nyuap orang ngerjakan kerjaannya. Dan itu saya dulu. Ya. Tapi bertobat teman-teman. Ketika saya sudah bertobat, saya rindu, nyesel kok gak belajar dulu. Ya. Bekerja dalam tim, misalnya under pressure, ketahanan dalam tugas, misalnya dikasih tugas, dikasih ulangan, UTS. Saya dulu les musik, les apa. Bisa nggak teman-teman manajemen waktu? Itu yang kita pelajari. Sehingga waktu kerja kita sudah lebih biasa. Oh ya, aku udah biasa punya timetable ini, jadwal. Aku udah biasa kerja under pressure. Ya, kalau anak SMPK dulu zaman Eko Yeri tahu ya, bukus. Kalau udah ketemu bukus, tekannya under pressure, tekanan karena dia guru yang galak. Tapi itu mengajarkan kita bertahan dalam satu tekanan. Ya, kerangka berpikir yang sistematis, efektif, teman-teman. Saya bersyukur kerja di hotel, sempat bekerja sistematis. Ada tempatnya, aja ada tempat bumbu, semuanya sistematis dan dikerjakan harus efektif. Sekali kerja bisa 4 kerjaan. Bagaimana caranya? Belajar dari perhotelan. Padahal saya bukan kerjaannya sekarang nggak di hotel, nggak di makanan, masak aja nggak pernah sekarang. Istri saya wah, masakannya enak ya, jadi nggak perlu masak lagi. Tapi yang kita belajarin itu. Kalau kita bisa memandang, punya pola pikir yang baru, kita bisa beradaptasi. Kita bisa melihat, oh ya, semua yang terjadi dalam kehidupan saya mendatangkan kebaikan buat saya. Amin teman-teman. Masalah, ujian, cobaan ke depan masuk ke kita, ya, dapat merubah pola pikir kita, ya. Tapi selain itu ya, keuntungan jika kita mulai beradaptasi dengan pola pikir atau sudut pandang yang baru, yaitu berpusat pada Injil, itu apa? Kita akan lihat next slide. Apa keuntungan adaptasi pola pikir? Kok tadi saya sudah sedikit buka, kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, lebih positif ya. Kita bisa berkarya lebih, bekerja lebih efektif, lebih maju. Kita tidak mudah menyerah. Tapi secara rohani kita melihat di dalam firman Tuhan kesempatan pada malam hari ini. Apa keuntungan adaptasi pola pikir? Yang pertama, kita mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita tahu bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, kita nggak pernah akan menyalahkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita nggak akan pernah menyepelekan Tuhan. Sepelekan Tuhan. Kalau teman-teman sudah punya pola pikir yang baru, yang berpusat pada Injil, teman-teman berani sepelekan Tuhan, teman-teman tahu sendiri akibatnya. Jadi teman-teman melakukan satu hal karena teman-teman sudah tahu akibatnya. Ya, ketika kita ngerti firman Tuhan, teman-teman, kita berjalan lebih hati-hati. Saya katakan keuntungan adaptasi pola pikir itu cuma satu ya, mengerti kehendak Tuhan. Tetapi yang pertama, kita bakalan tahu kehendak Tuhan itu yang bagaimana, yang baik, nomor 1 ini. Yang baik. Kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tadi saya sudah jelaskan tadi soal belajar. Gak nyambung saya belajar. Masa belajar ekonomi terus moro-moro jadi pendeta seperti itu ya. Meskipun saya juga belajar sekolah Alkitab juga jadi pendeta. Tapi sebelumnya kan gak nyambung. Algoritma itu kayak apa nanti di kerja aku mek jaga toko. Kan kasarnya gitu. Lock tangan sin, kayak gitu ya. Pusing. Tapi ketika kita bisa lihat, oh ternyata itu digunakan untuk saya tetap bisa fokus dalam satu hal.
Di toko pun kita jadi luar biasa. Ya. Di kerjaan kita nanti, customer service, apapun. Kita lihat seorang yang bernama Yusuf. Dia bisa melihat dari kacamatanya Tuhan. Kau mereka-rekakan yang jahat padaku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Tapi kamu tahu Yusuf melalui proses berapa lama bisa ngomong kayak gitu. Dia dibuang, dijual sama kakaknya. Jadi budak di penjara. Di Om Poti sama Tante Poti difitnah. Jatuh lagi penjara lagi. Tapi setiap tempat di mana dia dijatuhi, ya, direka-rekakan satu hal yang jahat, dia tetap excellent, teman-teman. Karena dia mengerti kehendak Tuhan. Ya, yang baik. Lalu yang kedua, kita juga akan paham perkenanan Tuhan. Ya, paham perkenanan akan Allah. Saya bacakan kembali di ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, manakah kehendak Allah. Cuma satu ya jawabannya. Yang baik, tadi kita sudah bahas. Terus yang kedua, yang berkenan kepada Allah. Kalau yang baik, ayo kita tanding baik-baikan sama orang. Saya sebut agama, orang Buddha, baik. Tak tantang kalian. Saya tantang diri sendiri. Bisa baik. Tetapi mereka gak paham perkenanan Allah. Bagaimana kebaikan itu bukan untuk karena karma. Bukan karena saya berharap sesuatu yang baik kepada saya. Tapi karena Allah sudah. Bukan akan dapat baik, tapi sudah terlebih dahulu baik kepada saya, teman-teman. Paham perkenanan Allah. Itu berarti mengenalnya dengan melakukan penilaian dan pembuktian. Mengenalnya berdasarkan pengalaman. Mengenal kemuliaan kehendak Allah melalui pengalaman, ketaatan akan kehendak Allah itu. Jadi tidak hanya di sini. Ketika pola pikir bekerja, kita perubahan pola pikir, kita adaptasi dengan perubahan pola pikir yang injili, yang baru itu. Ya, itu tidak stuck di situ. Dia akan mengubahkan kita dalam pengalaman hidup kita. Jadi tidak berhenti di sini. Kalau cuma berhenti di sini itu belum berubah, belum beradaptasi. Tapi dia akan ketika sudah berubah dan beradaptasi di dalam hidup kita akan mulai terbiasa melakukannya. Mengalami ketaatan kita kepada Allah bukan berdasarkan ketakutan. Ketaatan kita kepada Allah karena berdasarkan kasih. Ketaatan kita kepada Allah karena berdasarkan Dia sudah terlebih dahulu melayani saya. Kita melayani di gereja bukan berdasarkan ya dilihat ko Yosua untuk dapat tanda tangan. Sorry itu saya guys yang SMAK minta tanda tangan. Gak apa-apa, tetap minta tanda tangan. It's okay, Koko juga sering dulu minta tanda tangan. Tapi kembali, ubah motivasi kita. Ya, ketika kita melayani Tuhan, sungguh-sungguh karena Dia sudah terlebih dahulu bekerja buat kita. Melayani kita. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dia mengabarkan Injil, ditolak. Teman-teman, Tuhan kita aja ditolak apalagi kita. Sehingga jangan takut ditolak, kabarkan saja, itu perintahnya Dia. Kalau ditolak ya Tuhan saya ditolak wajar. Kabarkan lagi, sampaikan Injil. Saya pernah kecewa. Dan kemarin juga sempat kecewa, kebarkan Injil. Sampaikan ke seseorang, orang itu seperti terima, doa terima. Ya, saya senang, wah puji Tuhan dia terima Yesus. Gak lama dia kabur, gak bayar uang kos. Terus gak tahu kemana, gak jadi baptis teman-teman. Gak tahu, moga-moga benar-benar terima Yesus, kalau enggak binasa. Saya kecewa, wah ternyata cuma omong doang bisa jadi. Ya, tetapi saya kembali pada Kristus, pola pikir yang Injili ini. Yesus saja ditolak, di rumahnya sendiri dia ditolak, gak mengadakan mujizat besar Yesus. Tapi karena dia paham perkenanan Allah.
tujuan Allah di dalam hidupnya. Ya. Kehendak Allah itu bukan hanya yang baik, diterima itu kan baik. Kalau nggak diterima kan jelek kelihatannya. Tapi bukan hanya yang baik, tapi perkenanan Allah. Ada seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya, teman-teman. Nabi-nabi lain juga beberapa ada. Dia suruh sampaikan kebenaran, tapi Tuhan sudah bilang kamu pasti nggak didengerin, gitu. Akhirnya, tapi dia tetap sampaikan, nggak didengerin, dijauhin. Malah yang didengerin nabi-nabi palsu yang menyenangkan telinga orang Israel. Karena itu, sampai sekarang pun seperti itu. Khotbah-khotbah yang nyinggung, khotbah-khotbah yang keras, orang gak suka. Tetapi kiranya ini yang menjadi membangun pola pikir kita. Beradaptasi dengan pola pikir yang baru, berubah. Sehingga kita paham perkenanan Allah dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya. Jadi kita memiliki hati yang jujur dan rendah, yang telah menggerakkan indera rohani dan mewujudkan firman itu dalam kelakuan kita. Akan menyukai dan melakukannya. Kita melakukan tadi saya katakan bukan karena takut, karena suka. Ketika saya mulai paham dengan kebenaran firman Tuhan, pertobatan saya mula-mula. Saya mulai jijik dengan dosa. Tuhan giring gak tahu, padahal dosa itu enak ya. Jujur. Dosa itu enak, tapi Tuhan mulai giring saya. Membenci dosa. Menyukai. Kejar kebenaran itu. Senin ketemu Senin ke gereja waktu itu. Gak tahu, kaum wanita datang. Loh sungguhan ini, ngguyu. Sungguhan teman-teman. Tapi bukan pamer ya, bukan pamer. Tapi itu Roh Kudus bekerja bisa buat orang seperti itu tuh. Mabuk kepayang. Ya, ketika kita baca kebenaran firman, minta Roh Kudus kerjakan, kita bisa berubah pola pikir. Itu Roh Kudus penuhi kita, sehingga kita bisa beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Tuhan bisa bukakan pemahaman firman Tuhan yang baru. Yang kelihatannya gak enak, tapi itu yang benar. Karena itu perkenanan Allah. Kapan hal ini telah dilaksanakan, yaitu melayani Dia dengan ketaatan kepada Injil sepenuhnya. Selanjutnya di sini diberikan beberapa petunjuk kepada kita. Ayat 11 sampai 12 saya bacakan buat teman-teman. Dalam melayani Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi ketika kita tahu perkenanannya Tuhan, kita akan melayani Dia dengan roh yang menyala-nyala. Kita bersukacita dalam harapan. Tadi malam khotbah firman Tuhan dari saudari Grace tentang pengharapan. Grace Lois ya, bukan Grace ini maksudnya. Grace Lois. Tentang pengharapan kepada Allah. Tidak hanya pengharapan tapi sabar dalam kesesakan. Kita bisa sabar ngadepin tugasnya akemen. Tapi kalau kita tahu itu untuk kemuliaan Tuhan, kita akan bisa sabar dan tekun kerjakan. Ya, bertekun dalam doa. Doa bukan lagi satu rutinitas. Doa bukan lagi menjadi satu kesombongan. Oh saya doa nih, suci, kudus enggak. Saya pikir enggak ada ya pemikiran kayak gitu. Tapi banyak di luar sana. Kemarin saya jalan-jalan ke Jogja nganterin mama ke Ibu Gembala untuk reuni sama teman-teman mereka, datang ke satu keraton. Ada orang di pinggir, di luar gitu. Orang jalan lalu lalang tapi dia doa. Kelihatannya wah keren gitu, saya foto, ada fotonya, enggak tak tampilkan tapi bukan untuk itu doa. Bertekun dalam doa karena ada relasi hubungan sama Tuhan. Ya, bukan hanya karena jadwal doa. Sehingga ketika kita mendewakan doa teman-teman, ada satu yang enggak datang doa karena memang ada urusan mendesak, oh dihakimi. Kok enggak doa kemarin gitu. Seakan-akan kalau nggak doa itu berdosa gitu. Mereka doa sendiri di rumah kita nggak tahu. Malam-malam mereka doa lebih sungguh-sungguh dari kita nggak tahu. Nah, doa bukan untuk dipamerkan, doa bukan untuk kita cari perkenanan manusia, tapi
paham perkenanan Allah. Sehingga kita dapat bertekun dalam doa. Di mobil, mata terbuka kita bisa berdoa. Di motor, dalam perjalanan-perjalanan kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kalau Koko Yeri kapan lalu menyampaikan bisa menangis di jalan. Merasakan hadiratnya dia. Nah itu bukan pengalaman yang ecek-ecek Tuhan. Sama Tuhan. Kita bisa rasakan kalau dia menyertai kita. Paham perkenanannya. Ini satu keuntungan ketika kita beradaptasi dengan pola pikir yang baru teman-teman. Dan yang terakhir, next slide, menuju kesempurnaan. Siapa yang di sini sempurna? Angkat tangan. Gak ada? Gak ada. Terus apakah ini bohong? Enggak. Bukan bohong kan? Bukan menuju kesempurnaan. Memang belum teman-teman. Makanya kemarin waktu kaum pria saya katakan di kaum pria teman-teman. Buah roh itu bukan tentang tujuan akhir. Tapi proses hidup sampai mati. Buah roh sekali lagi mungkin boleh dicatat atau mau nyatat boleh. Buah roh itu bukan proses. Buah roh itu bukan tujuan akhir. Tetapi proses hidup sampai mati. Karena kesempurnaan kita ketika kita mati teman-teman. Waktu kita mati, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, tubuh kita dibangkitkan, diubahkan sekejap mata, kita berubah jadi sempurna. Tubuh baru seperti Yesus. Ya kalau teman-teman percaya Kristus ya, sungguh-sungguh. Kalau enggak ya enggak percaya. Tapi kalau percaya sungguh-sungguh saya jamin 100%. Kita menuju kesempurnaan. Perubahan pola pikir Tuhan bawa. Tuhan bawa melalui Roh Kudus pekerjaan itu ya. Dia bawa kita. Setapak demi setapak. Mungkin jatuh, tapi dia tidak membiarkan kita tergeletak. Kita bangkit lagi teman-teman. So, gereja ini bukan tempat untuk menghakimi orang yang jatuh. Amin. Kalau ada yang jatuh, kita angkat bareng-bareng. Kita ajak, rangkul. Ya, menuju kesempurnaan bersama-sama. Pola pikir kita diubah. Gereja bukan tempat orang yang suci. Gereja tempat orang berdosa, tapi yang mau disucikan sama Tuhan. Menuju kesempurnaan. Dan oleh karena itu kita akan semakin semangat. Doa Jumat datang. Doa hari Sabtu datang. Kita rindu ajak teman-teman yang udah lama gak hadir di chat. WhatsApp, DM. Ya, dijemput. Atau diajak ikut online karena luar kota mungkin yang udah lama gak ke gereja. Kita akan benar-benar rindu. Atau mungkin teman-teman kita yang dekat tapi belum percaya Yesus. KTP-nya Kristen tapi ternyata ateis. Atau agnostik yang lagi keren, yang lagi ngetren ya. Kita akan berubah. Kita akan melihat ya satu gerakan-gerakan yang mungkin orang lain gak bisa lihat tapi kita bisa lihat. Tuhan bekerja melalui kita. Amin. Dan saya berdoa buat teman-teman di tempat ini. Ya, tidak ada satu hal pelayanan yang kecil di mata Tuhan. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan pola pikir yang baru, dengan adaptasi pola pikir yang baru, kita akan menjadi pribadi yang dipakai Tuhan luar biasa. Ada yang tahu, ini contoh terakhir, ada yang tahu, saya juga sering sebutkan ini ya, siapa namanya? Ibu Bunda Teresa, ada yang tahu kan? Pasti tahu semua ya. Seringkali sering dipakai ret sekolah supaya nangis-nangis biasanya. Saya juga dulu nangis-nangis, balik meneh ya podo ae gitu ya. Tapi kita belajar contohnya nih dari pribadi seorang Teresa. Dia kerjakan satu hal yang simple. Ya, cuma merawat. Yang dia bisa kerjakan, dia bukan orang powerful, punya negara atau kayak Nazi yang kuat pertahanan negaranya. Dia bukan orang yang seperti luar biasa dipakai seperti orang-orang yang punya berduit, punya power dan lain. Enggak, dia seorang bunda yang enggak punya uang. Yang dia punya cuma 2 tangan dan keahliannya untuk merawat, teman-teman. Dan dia lakukan itu dengan tekun. Tapi lihat Tuhan bawa dia berdampak. Impactful. Sampai ke dunia loh. Enggak cuma berhenti di kota itu tapi sampai ke dunia. Jangan sepelekan ya.
Teman-teman punya kapasitas teman-teman luar biasa. Kalau teman-teman membatasi diri dengan pola pikir yang lama teman-teman, nggak masuk akal. Teman-teman nggak akan keluar dari satu batasan itu yang teman-teman buat sendiri di pola pikir teman-teman. Tapi ketika teman-teman sudah berubah pembaruan budi teman-teman mau beradaptasi dengan pola pikir yang baru, teman-teman dipakai luar biasa. Dan prosesnya ya pasti panjang. Saya nggak berani pastikan cepat, panjang. Tapi teman-teman mau apa enggak? Pilihan di tangan teman-teman. Minta Roh Kudus dalam pelajaran teman-teman, pekerjaan teman-teman, pacaran teman-teman. Yang belum pacaran hati-hati, cari pasangan yang sepadan, sungguh-sungguh. Yang sudah pacaran jaga kekudusan. Dalam keluarga teman-teman sama orang tua, masih ada yang mukul orang tua mungkin. Gak se-ekstrim itu ya. Tapi gak ada yang tahu. Mungkin teman-teman benci orang tua, kepingin bunuh orang tua teman-teman karena orang tua teman-teman pukul teman-teman. Nggak tahu saya. Nggak ada yang tahu loh. Karena ini bicara keluarga kan. Iya kan? Nggak ada yang tahu. Tapi bagaimana teman-teman mau berubah? Keluar dari pola pikir yang lama itu dan mau beradaptasi dengan pola pikir yang baru. Saya yakin keluar bisa dipulihkan. Orang tua yang mukul teman-teman bisa dipulihkan melalui sikap hidup teman-teman yang baru. Firman Tuhan gak saya panjangkan karena cukup panjang, sudah 40 menit ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita sudah belajar teman-teman, kesimpulannya. Kita sudah belajar keuntungan untuk memiliki pola pikir yang baru. Beradaptasi dengan pola pikir yang baru. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan yang bagaimana? Yang pertama yang baik. Ya. Kita menjadi paham perkenanan Allah. Dan kita menuju kesempurnaan yang Allah sudah sediakan buat kita. Kita akan terus berproses menjadi pribadi yang baru, dipakai Tuhan luar biasa. Sekecil apapun kemampuan teman-teman. Ya, jangan batasi pola pikir kita dengan pola pikir yang lama, tapi maju ke depan untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita mengerti kehendak Allah, kita sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kita kembali mencintai Injil, kembali kepada dan kita sampaikan kepada orang-orang di luar bahwa ada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dapat mengubahkan setiap hati yang patah, hati yang rapuh, hati yang retak, hancur. Mengubahkan setiap kesalahan, ya, mengampuni setiap kesalahan separah apapun, saya katakan separah apapun. Dan dia mengasihi teman-teman lebih dari siapapun juga di muka bumi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi, ubah hatiku seperti hatimu. Pulihkan